Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita mulai kebaktian pada hari Minggu dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 1, bait yang pertama. Marilah kita satukan pikiran kita, hati kita, serta jiwa kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahwa pertolongan kita itu adalah dari Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yaitu Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan yang tetap setia menggenapi janjinya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan sebagai ayat pembuka yang akan menjadi penuntun seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya akan ambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang pertama. Hukum kasih.
Tuhan Yesus menegaskan kepada kita bahwa hukum yang terutama itu hanya ada dua saja, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenyataannya di dalam hidup kita seringkali melakukan kesalahan, kita seringkali melakukan dosa, baik itu melalui perkataan, perbuatan maupun angan-angan kita. Untuk itu marilah kita menghadap Tuhan untuk mohon pengampunan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, untuk mengakui semua kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Untuk selanjutnya kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kehidupan kami, sehingga di dalam kehidupan kami selalu memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah. Tuhan Yesus memberitakan berita anugerah bagi kita semua. Saya akan ambil dari Ayub 5 ayat yang ke-17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kita akan tanggapi berita anugerah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 66 bait yang pertama. Petunjuk hidup baru. Saya akan ambil dari 2 Timotius 1 ayat yang ke-22. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh muka bumi ini, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati.
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tiba saatnya kita akan membawa doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu bersatu hati memanjatkan doa syafaat kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk gereja-Mu GKJTU Immanuel. Tuhan Yesus berkati warga jemaat kami di sini dengan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, serta berkat-berkat yang melimpah. Tuhan, kami mengucapkan puji dan syukur karena kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami menyerahkan jemaat-Mu di gereja GKJTU ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, terima kasih atas kebersamaan yang telah Engkau berikan terhadap kami hari lepas hari. Kami berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berikan kekuatan, Tuhan Yesus berikan kesembuhan, sehingga saudara kami bisa sembuh kembali dan dapat beraktivitas kembali. Itu semua atas berkat dan kasih karunia-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan hidup. Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus berikan jalan keluar yang terbaik buat pergumulan hidupnya. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan memimpin, memberikan kekuatan untuk menjalani di dalam pergumulan tersebut. Itu semua atas berkat-Mu yang Kau berikan terhadap saudara kami di dalam pergumulan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang masa sekolah, baik di dalam TK, SD, SMP maupun perguruan tinggi. Tuhan Yesus berkati di dalam studinya, Tuhan Yesus berkati di dalam pergaulannya. Kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan kuasa-Mu, karena anak-anak kami adalah masa depan gereja kami. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan buat anak-anak kami di dalam menjalani kehidupan ini juga. Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan Yesus pimpin, Tuhan Yesus urapi, sehingga saudara kami bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga
tidak lupa berdoa buat gerejamu. Kami rindu untuk memiliki seorang pendeta ya Bapa, dan kami percaya Engkau akan memberikannya tepat pada waktunya nanti. Tuhan, kami menyerahkan gereja kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami berdoa buat pemimpin kami dari atas sampai bawah. Tuhan berikan roh kebijaksanaan, Tuhan berikan kesehatan, sehingga pemimpin kami bisa memimpin bangsa ini menuju ke arah perbaikan yang lebih baik, damai sejahtera, keamanan, dan juga selalu rukun. Itu semua atas kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menghaturkan persembahan, dan sebagai landasan kita menghaturkan persembahan, marilah kita dengarkan firman Tuhan dari Yesaya 12 ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bersama dengan seiringnya beredarnya kantong persembahan, marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucapkan puji dan syukur kembali karena Engkau telah memberkati di dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami mempersembahkan kembali dari berkat-Mu itu. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah persembahan kami, sehingga bisa memperluas kerajaan-Mu terutama di jemaat GKJTU Immanuel ini. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami hamba-Mu ini, sehingga apa yang keluar dari mulut kami itu semua atas kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti dan memahami apa yang Engkau firmankan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami menyerahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya akan ambil dari Yohanes 2. Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai yang ke-25. Yohanes 2 ayat yang ke-13 sampai ke-25. Beginilah firman Tuhan.
Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu yang menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataannya yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat seseorang marah kepada orang lain, tentunya kita akan berkesimpulan akan hilangnya sebuah cinta kasih. Tetapi kemarahan tidak selalu ditafsirkan dengan hilangnya sebuah kasih. Mungkin kita kalau melihat orang yang emosionalnya tinggi, gampang marah, kita memaklumi dan mengerti kalau orang itu sering marah-marah. Tetapi kalau kita dihadapkan dengan orang yang mempunyai karakter sabar, mudah mengampuni, gampang menerima, suka berkorban, dan selalu memberikan yang terbaik buat orang lain, tiba-tiba marah, maka kita mempunyai sebuah kesimpulan bahwa ada sesuatu yang tidak beres, atau mungkin ada sesuatu yang sangat keterlaluan sehingga membuat orang itu marah. Melihat dari kacamata tersebut, kita melihat dan menilai kemarahan Yesus di dalam bait Allah. Yesus dengan tegas menegur orang-orang yang mengotori dan berjualan di dalam bait Allah. Bagi Yesus, bait Allah dibangun sebagai tempat perjumpaan antara Allah dan manusia. Bait Allah adalah tempat berdoa, tempat bertemunya, berkomunikasi antara manusia dengan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang di dalam bait Allah ketika hari raya Paskah orang Yahudi, didapatinya banyak orang yang berjualan di situ, banyak orang yang menukar uang di situ. Dengan begitu Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus memporak-porandakan dagangan yang ada di dalam bait Allah. Di situ Tuhan Yesus melihat bahwa manusia mempunyai tujuan sendiri,
Manusia mementingkan keegoisan dia. Manusia mementingkan dirinya sendiri. Di dalam bait Allah harusnya kita melakukan ibadah dengan benar dan kudus. Tetapi di situ Tuhan Yesus melihat tidak adanya niatan atau hati yang kudus, tetapi melihat hati manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri dengan berjualan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepentingan ibadah saat itu diubah menjadi kepentingan berbisnis. Manusia tidak sadar jika dirinya bersalah. Untuk itu perlu adanya sebuah pertolongan untuk menyadarkannya. Karena di dalam kemarahan Tuhan Yesus juga diiringi oleh kasih-Nya. Karena kemarahan Tuhan Yesus adalah sebuah kepedulian terhadap manusia. Karena manusia seringkali melakukan kesalahan tanpa disadarinya. Ketika manusia memiliki ego yang tinggi, mementingkan diri sendiri, selalu ingin berbuat seenaknya dan selalu memikirkan duniawi, bisnis semata dan keuntungan sendiri, inilah yang menjadi kemarahan Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita memasuki masa Prapaskah yang ketiga. Di sini saya juga akan memberi judul khotbah Cinta yang Memurnikan, di mana Tuhan Yesus ada suatu kemarahan kepada orang-orang yang telah mengotori bait Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tindakan Tuhan Yesus mengobrak-ngabrik di dalam bait Allah memperlihatkan ada dua hal, yaitu menegur perilaku yang salah dan tidak benar supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Terkadang kita manusia hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita selalu memikirkan dunia. Kita selalu memikirkan keegoisan kita. Kita selalu menduakan Tuhan. Apa yang kita pikirkan seringkali melukai hati Tuhan. Untuk itu, pada saat ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita kembali ke jalan yang benar. Yang kedua adalah mempertegas bahwa tempat kudus patut dihormati, bukan untuk jual beli. Tempat kudus gereja kita hormati sebagai tempat beribadah antara manusia dan Tuhan. Tindakan Tuhan Yesus yang marah juga merupakan tindakan kenabian, di mana Tuhan Yesus ingin kita selalu bersih tanpa dosa, selalu menunjukkan jalan kebenaran, sehingga di dalam bait Allah ketika Tuhan Yesus menjumpai hal yang tidak berkenan di hadapannya, maka Tuhan Yesus pun marah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu sekolah minggu, waktu masih kecil, saya diajari sebuah pujian yang kira-kira bunyinya begini. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Di sini menggambarkan bahwa manusia kita seringkali mementingkan diri kita sendiri dan menduakan Tuhan. Seringkali kita melukai hati Tuhan, padahal yang harusnya kita lakukan adalah pelayanan gereja, itu yang utama. Karena apa? Ketika kita melayani Tuhan,
melayani di dalam gereja dengan hati yang bersih, dengan hati yang bersungguh-sungguh, dengan hati yang bergembira, semangat, maka berkat Tuhan kembali ke dalam diri kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan, bukan hanya dengan kesehatan, bukan hanya dengan damai sejahtera, bukan hanya dengan berkat-berkat yang lain, tetapi Tuhan memikirkan kita apa yang kita butuhkan sampai sekecil-kecilnya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah di dalam masa Prapaskah ini kita merenungkan kembali apa yang telah kita berikan kepada Tuhan. Bukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, karena kalau Tuhan memberikan kita itu sudah sangatlah luar biasa, sudah begitu banyak melimpah berkat yang kita terima. Tetapi pada pagi hari ini kita renungkan kembali apa yang kita berikan oleh Tuhan. Janganlah membuat hati Tuhan Yesus kecewa, tetapi berikan hati kita, pelayanan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan, karena itu akan kembali ke dalam diri kita. Kita akan diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ditegur atau nasihat yang baik karena tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus, ikhlas, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Seperti Introitus tadi mengatakan begitu. Jadi terimalah teguran Allah, nasihat Allah, apapun yang kita jalani di dalam kehidupan ini, Tuhan akan membentuk kita lebih baik lagi dan kita pasti berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Walaupun saat ini keadaan di dunia ini semakin sulit, apapun keadaan kita saat ini, banyak sekali pergumulan hidup yang ada, yang kita hadapi. Itulah teguran Tuhan, itulah nasihat Tuhan. Tetapi kita harus percaya satu hal, kemarahan Tuhan, teguran, nasihat itu akan memberikan kita kebaikan. Ibaratnya kalau orang tua memarahi anaknya, pasti orang tua itu tidak akan meninggalkan kasihnya kepada anaknya. Tetapi dengan kemarahan, teguran kepada anaknya akan membuat anaknya lebih kuat, lebih mengerti, lebih memahami akan kebaikan orang tua. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dengan kemarahan, dengan teguran, dengan nasihat, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita, membimbing kita ke jalan yang benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita harus meneladani Tuhan Yesus dalam hal mengasihi. Kasih Yesus itu memurnikan kita semua. Untuk itu marilah perlakukan kita, sahabat kita, keluarga kita, saudara kita dengan kasih yang murni. Dan pada masa Prapaskah ini kita sungguh-sungguh menata tempat-tempat doa kita sebagaimana kita menata hati kita, supaya Tuhan Yesus tetap bertahta di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Dan Tuhan Yesus sehingga namanya dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Dengan begitu berkat-berkat Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, Tuhan akan selalu memberkati kita. Tuhan Yesus selalu melindungi kita. Tuhan Yesus memberikan kesehatan buat kita. Amin. Kita mempunyai kesempatan untuk bersaat teduh sejenak dan kita dapat menaikkan doa secara pribadi lepas pribadi.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau memberikan firman yang begitu indah, di mana Engkau memberikan teguran dan nasihat kepada kami, supaya kami berjalan di dalam jalan-Mu. Karena kami sebagai manusia seringkali kami mementingkan diri kami sendiri, keegoisan kami sendiri untuk menguntungkan diri kami sendiri. Tetapi pada pagi hari ini Engkau ingatkan bahwa pelayanan gereja itu yang utama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang telah Engkau berikan terhadap kami. Kami mengucapkan puji dan syukur. Bapa, kami juga berdoa seperti doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 381 bait yang pertama. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah kita undur dari hadapan Allah dengan penuh sukacita dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari kuasa Roh Kudus kiranya beserta dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita tutup kebaktian pada pagi hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 407 bait yang pertama. Amin.
oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu